Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Saya percaya bahwa Bapak Ibu semua dalam keadaan yang luar biasa. Dan walaupun kita harus kembali beribadah secara online, walaupun kita harus kembali menjaga diri kita dari pandemi ini, tapi satu hal Bapak Ibu yang tidak boleh kita lupa, bahwa kasih Tuhan tak berkesudahan atas kehidupan kita. Amin Bapak Ibu semua. Amin. Oke, maka dari itu Bapak Ibu, saya ajak untuk kita satukan hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Biarlah cinta di hati kami Tuhan terus menyala kepadamu. Tak ada yang dapat pisahkan Tuhan kami dari kasih-Mu Yesus.
pengharapan, harapan Engkau segalanya bagiku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu jauh darimu, oh Yesus. Alasanku hidup setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh darimu, Engkau alasanku hidup setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku, Engkau segalanya
my heart with a passion for you. I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart with a burning fire. I surrender it all. I surrender it all. Isi hati kami Tuhan. Fill my heart with a passion for you. I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart with a burning fire. I surrender it all. I surrender it all. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup setiap musim di hidupku. Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Engkau segalanya bagiku. Engkau segalanya bagiku. Ya Bapa Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk hari yang indah ini Tuhan. Kami mau kembali lagi Tuhan merasakan kasih-Mu Tuhan. Kami mau kembali lagi Tuhan merasakan cinta-Mu Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kami Tuhan. Satu hal yang kami sadari Tuhan, mau bagaimanapun kondisi kami Tuhan, mau dimanapun kondisi kami Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu Tuhan selalu menyertai kami Tuhan. Cinta-Mu Tuhan tak pernah ada habisnya untuk kami Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, kami pegang teguh Tuhan kasih-Mu Tuhan atas kehidupan kami Bapa. Biarlah Tuhan kami bisa terus Tuhan memberikan hati kami Tuhan, menyalakan cinta di hati kami Tuhan hanya untuk kepadamu ya Bapa Yesus Kristus Tuhan. Biarlah Kau terus Tuhan yang sertai Tuhan untuk ibadah hari ini Tuhan, dari awal permulaan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah dengan ibadah ini Tuhan, kami terus dan terus Tuhan semakin menyadari betapa dahsyatnya kasih-Mu Tuhan atas kehidupan kami Tuhan. Semuanya ini kami serahkan ke dalam nama-Mu. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Boleh beri sorai-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Oke Bapak Ibu semua, dimanapun Bapak Ibu berada, saya ajak untuk kita bangkit berdiri. Dan setelah itu saya ajak untuk kita bersama-sama dengan sukacita kita menari buat Tuhan. Siap Bapak Ibu semua? Siap, mari kita sama-sama nyanyikan sebab kasih Allah tak berkesudahan untuk kita semua. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya.
maka dengan segenap iman kita yang pun tak pernah berakhir seumur hidupku, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Boleh sama-sama kita tepuk tangan Bapak Ibu semua. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorai-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi Bapak Ibu, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorai-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi kita nyanyikan dengan keras Bapak Ibu semua. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorai-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sama-sama katakan selamanya. Saya diberi sorai-sorai buat Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Haleluya. Baik Bapak Ibu semua, boleh dipersilahkan untuk kembali duduk dan kembali lagi kita sama-sama merasakan kasih setia daripada Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, kami rasakan Yesus Kristus. Kasih setiamu yang ku rasakan Lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. berkat-Mu yang telah ku terima Tuhan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kasih setiamu yang ku rasakan
dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata, Jadi biji mata-Mu. dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan Yesus? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Engkau yang siapkan hati dan pikiran kami ya Bapa untuk menerima firman-Mu Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam nama Tuhan. Haleluya Tuhan, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jemaat GBI Semarang Indah di Semarang. Saya bersuka cita pada malam hari ini kita boleh bersama-sama menikmati sesuatu yang indah, menikmati sesuatu yang luar biasa bersama-sama Tuhan. Sekalipun kita harus beribadah secara daring, tapi saya percaya ketika kita beribadah dengan sungguh-sungguh, kita akan tetap diberkati Tuhan secara luar biasa. Nah, pagi hari ini saya akan berbicara tentang kasih Kristus sebagai dasar kesatuan. Saya akan baca dari nasihat Rasul Paulus dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Haleluya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, ketika seseorang melakukan sesuatu atau membuat proyek tertentu, punya alasan khusus kenapa hal itu dilakukan. Kalau orang tidak punya alasan, tidak punya dasar, orang tidak akan pernah membuat sebuah proyek. Dasar menjadi suatu kebutuhan mutlak untuk mengambil keputusan atau bertindak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, saudara. Nah, orang yang melangkah maju tanpa alasan dijamin tidak akan pernah mencapai apa yang ditargetkan. Atau dia berjalan tidak akan pernah sampai kepada tujuannya. Hari ini kasih Kristus sebagai dasar untuk membangun kesatuan tubuh Kristus
merupakan prinsip yang sesuai dengan hati Tuhan untuk mencapai kesatuan tubuh Kristus yang lebih besar lagi. Nah, Bapak Ibu, ketika kita belajar dari firman ini tentang kitab Filipi ini, saudara, jemaat Filipi merupakan jemaat yang pertama kali dibangun oleh Paulus di Eropa, ya. Dan Filipi terletak ada di kota Makedonia. Surat Filipi itu, saudara, ditulis Paulus saat dia ada di dalam penjara. Kita bisa bayangkan bagaimana Paulus ada di dalam penjara masih bisa melayani. Dia tidak terobsesi bahwa dirinya terbatas, dia menjadi narapidana atau hal-hal yang lain. Tetapi dia mengingat bahwa ada orang-orang yang masuk yang tidak bisa dipercaya atau orang-orang yang membawa aliran-aliran sesat. Itulah sebabnya Paulus menegaskan ini supaya mengingat apa yang dikatakan oleh Tuhan. Bahwa di dalam Kristus itu ada nasihat, di dalam Kristus itu ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Cukup dengan kasih Kristus menjadi sebuah dasar seseorang untuk menjalani kehidupan. Nah, saudara, apa itu kasih Kristus? Kasih Kristus adalah kasih agape. Kasih yang dimiliki oleh Allah itu sendiri. Kasih tanpa pamrih. Kasih yang memberi tanpa mengharapkan kembali. Kasih yang abadi. Kasih yang rela berkorban. Kasih yang menghidupkan. Kasih yang tiada batas. Dan kasih yang memulihkan. Ini menjadi dasar, saudara. Saya percaya ketika setiap orang itu memiliki kasih Kristus, tentu dia tidak akan mau terpecah belah. Di dalam ayat yang kedua dikatakan seperti ini. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir. Ini hal pertama yang akan kita belajari. Sehati sepikir. Di dalam kesatuan itu ada kesehatian dan sepikir, saudara. Ketika sehati sepikir ini, saya mencari di dalam sebuah kamus artinya sependapat. Orang percaya harus sependapat. Ini yang terjadi di dalam jemaat Filipi, sependapat. Dalam Matius pasal 21 ayat 31 dikatakan seperti ini. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Kisah ini, saudara, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang dua anak yang diminta oleh ayahnya supaya melakukan sesuatu. Anak pertama berkata, iya Pak, aku mau lakukan. Ya, tetapi dia nggak menjalankan apa yang diperintahkan ayahnya. Ayahnya berkata lagi, kerjakan nak, iya ya aku mau. Tetapi kenyataannya dia tidak melakukannya. Pada waktu sang ayah ini berkata kepada anak yang kedua, dia lakukan tugasnya dengan baik. Saudara, mana yang lebih sepakat dengan perintah ayahnya? Pasti anak yang kedua. Saudara, ketika seseorang sependapat itu sudah dipikirkan matang-matang. Tetapi kalau kita sependapat dengan Tuhan, rasanya kita tidak terlalu berpikir jauh. Karena pasti kehendak Tuhan itu benar. Kehendak Tuhan itu pasti bermanfaat buat kita. Kehendak Tuhan itu pasti baik buat kita. Sekalipun rasanya begitu berat. Tetapi ketika kita sepakat akan hal itu, saudara, kita akan menjalankannya dengan baik. Karena kehendak Bapa harus dominan di dalam hidup kita. Harus menjadi kekuatan yang begitu luar biasa. Kita harus sependapat, kita harus sepakat
dengan apa yang Tuhan mau. Kita juga harus sependapat dengan pemimpin kita. Loh Pak, kan boleh beda pendapat? Oh boleh. Tetapi pada akhirnya kita harus mau sependapat. Karena seorang pemimpin juga memiliki sebuah kategori bagaimana dia mengemukakan pendapatnya. Pasti demi kebaikan bersama, pasti untuk kepentingan bersama, pasti untuk sesuatu yang membangun saudara. Itulah sebabnya sependapat dengan pemimpin itu harus. Kita juga harus sependapat dengan apa yang dibuat oleh aturan. Aturan itu dibuat untuk ditaati. Tidak ada aturan dibuat untuk dilanggar. Ketika orang membuat peraturan kemudian dilanggar sendiri saudara. Istilahnya di dalam bahasa Jawa, gajah ngidak rapah. Artinya apa? Membuat peraturan tetapi dilanggar sendiri. Hari ini saya berdoa jemaat yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang sependapat dengan kehendak Tuhan. Biar kehendaknya itu dominan. Orang-orang yang mau sependapat dengan pemimpin kita, dengan gembala kita, dengan pemimpin yang ada di atas kita. Karena pasti dia memikirkan hal yang baik atas hidup kita. Hal kedua, bagaimana kasih Kristus itu menjadi dasar kesatuan. Yang kedua disebutkan dalam ayat yang Filipi pasal 2 ayat yang kedua, ada di dalam satu kasih. Ini saya berbicara tentang komitmen. Kalau yang pertama tadi tentang sehati sepikir itu sependapat, yang kedua adalah komitmen dalam satu kasih. Wahyu pasal 2 ayat yang keempat dikatakan seperti ini. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ya, kemudian disebutkan di dalam bahasa Yunani begini. Ten agapen souten proten apekas ya. Ten agapen souten proten apekas. Nah, di dalam terjemahan NIV, you have forsaken your first love. Apa artinya? Engkau telah meninggalkan kasih yang pertama. Kasih yang terdahulu. First love. Saudara, ini penting sekali. Kasih mula-mula itu first love. Nah, jemaat di Efesus dicela Tuhan. Bahkan dikatakan engkau sudah jatuh terlalu dalam. Karena engkau sudah tidak berkomitmen lagi dengan kasih mula-mula. First love. Apa itu first love atau kasih mula-mula? Yaitu kasih yang bisa diibaratkan dalam suasana jatuh cinta. Anak-anak muda yang sedang jatuh cinta. Kasih mula-mulanya begitu luar biasa. Ini kasih yang tulus. Ada Pak laki-laki yang gak tulus. Saya tidak berbicara laki-laki yang tidak tulus. Ini kasih yang murni. Ini kasih yang dibakar dengan kerinduan yang besar. Kasih yang membuat seseorang rela berkorban tetapi tidak pernah merasa berkorban. Kasih yang memberi. Kasih yang hanya terfokus kepada kekasihnya saudara. Ini first love. Nah, ketika jemaat itu benar-benar terfokus kepada komitmennya, maka saudara apapun yang dilakukan untuk Tuhan, jangankan orang bisa berkhotbah, beritakan Injil, berkorban besar, hal sekecil apapun, ketika dia berkomitmen dalam kasih itu saudara, maka dia sedang berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang membuat jemaat di Efesus dicela oleh Tuhan. Padahal mereka melayani luar biasa. Berani menegur hamba-hamba Tuhan yang salah. Menunjukkan seseorang yang sesat. Wow, begitu luar biasa. Tetapi Tuhan berkata, aku mencela engkau. Kenapa? Karena ternyata perbuatannya yang luar biasa, perbuatannya yang besar, perbuatannya yang begitu dahsyat, tidak pernah didasari oleh kasih. Jangan-jangan gereja pada akhir zaman juga demikian. Orang sibuk dengan pelayanan, orang sibuk pergi ke gereja, orang sibuk mengkoordinir organisasi
rohani, tetapi dirinya sedang kehilangan first love. Tidak ada komitmen di situ. Saudara, kalau ini yang sedang terjadi, maka sebenarnya orang itu juga sedang dicela seperti jemaat di Efesus. Bagaimana kita bisa first love? Ya pasti dengan keintiman. Menyembah Tuhan. Ada kehidupan bahasa roh yang mengalir. Saya suka berbahasa roh dalam doa. Sebab ketika kita berdoa dengan berbahasa Indonesia, itu bukan salah. Pengalaman saya, iman hanya dibatasi dengan apa yang kita dengar. Doa kita dibatasi dengan apa yang kita lihat. Doa kita dibatasi dengan apa yang kita pikirkan. Doa kita batasi dengan apa yang kita rasakan. Padahal Tuhan berkata, apa yang tidak pernah kau lihat, apa yang tidak pernah kau dengar dengan telingamu, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, itu yang aku sediakan bagimu. Saudara, doa dalam bahasa roh, itu memang kita tidak tahu apa isinya. Tapi ketika kita setiap saat rutin dengan tekun melakukan doa bahasa roh, ada sebuah keintiman yang luar biasa. Kita bisa merasakan kasihnya Tuhan begitu dekat. Dan saya percaya kita juga bisa merasakan bagaimana Tuhan itu sedang membawa kita kepada sebuah dimensi baru. Ada sesuatu yang real yang kita tangkap, saudara. Tiba-tiba di sana terjadi mujizat. Tiba-tiba di sana dibukakan pintu. Tiba-tiba di sana ada orang yang memberi solusi kepada kita. Tapi kalau kita tidak pernah intim dengan Tuhan, kita tidak pernah berdoa bahkan. Oh, orang itu saya rasa orang hebat. Bagaimana mungkin orang Kristen tidak pernah berdoa tapi enjoy sekali. Tapi saya percaya orang yang seperti ini di mana-mana sedang menghadapi kesulitan, di mana-mana sedang menghadapi persoalan, di mana-mana sedang menghadapi situasi crowded. Semakin banyak kita waktu dekat dengan Tuhan, semakin simpel hidup itu sesungguhnya. Semakin efektif hidup itu, saudara. Itulah sebabnya alami kasih mula-mula. Ini berbicara tentang kehidupan yang melekat kepada Tuhan. Kehidupan yang betul-betul intim dengan Tuhan. Kita merasakan kasihnya Tuhan, tetapi juga Tuhan bisa merasakan getaran jantung kita, detak jantung kita betapa dirasakan oleh Tuhan begitu mengasihinya. Ada orang sering berkata, capek Pak, terlalu sibuk Pak, ngantuk Pak. Saudara, coba justru ketika capek itu kita berani bayar harga. Aku mau tetap sembahyang, aku mau tetap berdoa. Justru saudara, itu nilainya luar biasa. Di waktu kita sedang sibuk luar biasa, kita masih mau berdoa. Saudara tahu kalau orang kehilangan kasih? Seseorang yang kehilangan kasih semula, perasaan dan tingkah lakunya kepada seseorang yang seharusnya dikasih akan menjadi hambar. Sama seperti perasaan seorang suami atau istri yang sudah kehilangan cintanya kepada pasangannya. Sehingga rumah tangganya pun menjadi hambar. Orang yang kehilangan kasih semula, ya, menurut perasaan insani, berlalunya waktu dapat menyebabkan kasih itu menjadi pudar. Menjadi pudar. Kehilangan kasih semula juga bisa menjadi perasaan bosan. Bisa karena sombong. Merasa tidak butuh. Karena merasa mampu dengan dirinya sendiri, saudara. Wow, luar biasa. Saya jujur waktu istri saya meninggal, separuh dari jiwa saya hilang, saudara. Dulu waktu masih ada istri saya merasa hebat. Tapi begitu istri dipanggil Tuhan, rasanya saya nggak mampu berbuat apa-apa. Tapi waktu yang seperti itu justru saya gunakan, saya intim dengan Tuhan. Sehari saya bisa 5
kali saya berdoa, menyembah Tuhan. Karena waktu itu memang kita belum boleh keluar kemana-mana. Kamar tempat saya dan istri tidur, biasanya orang itu kalau kamar dari pasangan hidupnya dan salah satu meninggal, orang takut. Beberapa orang hamba Tuhan bahkan takut, gak berani masuk kamar. Saya enggak. Saya justru merasa kalau di luar menakutkan, ketemu orang menakutkan, di kamar di mana saya dan istri saya tinggal di situ, nyaman. Saya merasa itu tempat yang paling nyaman. Kenapa? Karena kamar itu bukan lagi menjadi sebuah kamar untuk tidur. Tapi seperti itu menjadi seperti ruang doa. Ruang pertemuan saya dengan Tuhan. Wow, luar biasa. Mengalami kasih Tuhan yang begitu indah. Orang yang kehilangan kasih semula saudara, dia sebenarnya sudah tidak pegang lagi hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatan. Sudah tidak ada. Dan kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, sudah tidak ada. Saudara, kalau kedua hukum kasih ini sudah dilanggar, kita tetap melayani dengan apa dasarnya kita melayani. Itulah sebabnya saudara kita harus komitmen supaya kasih mula-mula itu tetap tinggal di dalam hati kita. Amin. Ini penting sekali. Hal yang ketiga, kata kunci yang ketiga yang saya temukan adalah satu jiwa. Apa itu satu jiwa? Yang pertama tadi berbicara tentang sependapat, yang kedua tentang komitmen dalam kasih, yang ketiga adalah antusias. Katakan bersama saya, antusias. Sekali lagi katakan, antusias. Wow, luar biasa. Di dalam kesatuan itu dasar kasih Kristus membuat seseorang antusias. Ayo masa-masa seperti ini kita tetap antusias. Antusias dalam hal apa? Di dalam Yesaya pasal 42 ayat yang ke-12 dikatakan seperti ini. Baiklah, mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan letih, lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saudara, ada dua semangat. Tuhan sendiri membangkitkan semangatnya untuk berperang. Wow, ini Tuhan loh. Ketika ada puji-pujian dinaikkan dari pulau-pulau, Tuhan membangkitkan semangatnya untuk berperang. Ini semangat siapa? Semangat Tuhan. Kalau Tuhan saja membangkitkan semangatnya untuk berperang, saudara, mestinya kita juga begitu. Yang kedua dikatakan bahwa ya, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih dan lesu. Saudara, semangat untuk mengajar. Pertama semangat untuk berperang, yang kedua semangat untuk mengajar. Ini seperti dua sisi mata uang. Saudara, saya sering mendengar apakah itu serius atau hanya semacam humor. Dia berkata, Pak, ini efek. Karena sering dari kecil itu hidup susah. Hidup menderita. Sehingga ketika dia sudah dewasa, mentalitasnya itu masih membekas sebagai orang susah. Waduh, dia ceritakan hidupnya di masa kecil. Bersama dengan keluarganya pas-pasan. Kadang sehari makan sekali. Wah, dia harus kerja keras
luar biasa. Terbawa saudara, sampai dia remaja, sampai dia menikah. Tetap saja mentalitasnya sebagai orang susah itu masih membekas. Saya berkata, saya juga punya latar belakang yang sama. Tetapi kok saya nggak merasa susah ya? Kenapa? Karena saya itu seorang prajurit. Coba ingat seorang prajurit yang sedang ada di medan pertempuran. Dia naik gunung, turun jurang, seberangi sungai, ketemu binatang buas. Dia tidak pernah sedih, semangat. Apalagi kalau melihat ada musuh. Wow, dia kokang senjatanya dan dia tembak saudara. Tak ada rasa takut. Semangat berperang menggambarkan bahwa di dalam pribadi kita itu prajurit Kristus. Kalau kita melihat dalam perang salib, wah, orang mempertahankan daerahnya dengan memakai salib. Mempertahankan imannya luar biasa. Darahnya rela tercurah demi imannya. Saya pernah pelayanan di daerah-daerah di luar Jawa. Orang pergi ke gereja harus berjalan kaki 10 kilo. Melewati hutan, melewati sungai. Kalau dikata kamu tidak capek, oh enggak, untuk Tuhan. Mereka nggak pernah merasa capek. Tetapi ada begitu banyak orang tidak punya semangat juang. Baru gerimis sedikit menjadi alasan. Masalah sedikit menjadi alasan untuk tidak setia. Saudara miliki pribadi sebagai seorang prajurit Kristus. Semangat juangnya itu luar biasa. Supaya ketika menghadapi situasi-situasi di mana tidak memungkinkan iman kita bertumbuh, kita makin mengejar Tuhan untuk mengalami kehidupan yang lebih baik di dalam Kristus. Kita harus berani bayar harga. Kita harus berani memberi yang terbaik kepada Tuhan. Waktu pertama-tama saya ikut Tuhan, saya disidang oleh satu kampung di desa saya. Di situ ada pejabat pemerintah dari tingkat kecamatan sampai kelurahan sampai RT RW. Bahkan ada orang yang membawa Injil di kampung kami hari itu ikut duduk di kursi pengadilan, mengadili kami. Dia bertanya, Mas, mau nggak kembali kepada agama lama? Saya berkata begini, Pak, sekalipun langit itu runtuh dan bumi ini jebol, iman saya kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah runtuh. Untung saya yang ditanya pertama. Orang-orang di belakang jawab sama seperti saya. Saudara, setiap kali kami ke gereja harus jalan kaki. Pergi ke gereja itu ibadah mulai jam 12 siang. Jalan kaki paling enggak 5 kilo, PP 10 kilo, naik turun gunung. Saya pelayanan juga di situ. Tapi justru di tempat-tempat yang penuh dengan onak. Ada padang gurun itu. Mujizat sering terjadi dengan luar biasa. Jangan manjakan iman kita. Hanya karena persoalan kecil membuat kita takut untuk bertumbuh. Hal yang kedua saudara, semangat mengajar. Ini sisi mata uang yang kedua. Pendidikan sangat menentukan masa depan seseorang di kelak kemudian. Orang yang tidak terdidik cenderung akan liar dan tidak beretika. Ya. Pengajaran menentukan pembentukan seseorang akan menjadi seperti apa. Kalau orang ingin menjadi dokter, tidak mungkin dia kuliahnya di Fakultas Ekonomi. Dia pasti akan kuliah di kedokteran. Kalau orang akan mau menjadi prajurit, maka dia daftar di sekolah tamtama atau masuk di akademi militer. Kemudian orang yang kepengen menjadi seorang insinyur, dia akan kuliah di sipil. Jadi pendidikan yang membentuk dirinya itu jelas sekali akan menentukan di kelak kemudian siapa dia. Kita harus memiliki semangat sebagai orang yang terdidik. Kita dididik untuk menjadi orang-orang yang cinta Tuhan. Kita dididik untuk menjadi orang yang tahan uji.
Kita dididik untuk menjadi orang yang setia. Kita dididik untuk menjadi orang yang berani berkorban. Saudara, di situ kita ditentukan. Setiap gembala, setiap hamba Tuhan punya sebuah visi kepada jemaat yang dia layani. Seperti apa dia akan bentuk. Karena pengajaran itu sangat menentukan, saudara. Itulah sebabnya kalau yang mengajar begitu semangat dan antusias, maka yang diajar pun harus memiliki semangat, saudara. Amin. Ini penting sekali. Jangan abaikan firman Tuhan. Didikan itu harus menjadi sebuah proses yang akan menentukan warna hidup kita. Seperti apa kita dibentuk. Saya percaya di gereja ini, pengajaran firman Tuhan begitu alkitabiah. Dan mendidik setiap kita akan menjadi seorang yang memiliki kualitas hidup yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa di hadapannya. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Buat malam hari ini. Kami boleh ada di dalam hadirat-Mu, mendengar firman-Mu, dibangun dengan kasih Kristus, menjadi dasar untuk kami mengalami kesatuan. Dan di dalam kesatuan itu kami sependapat dengan kehendak Tuhan. Kami berkomitmen dalam kasih yang mula-mula. Demikian juga Tuhan, kami sungguh-sungguh Tuhan memiliki semangat dan antusias menjalani kehidupan ini dengan benar di hadapan Kau. Berkati jemaat Tuhan yang ada di GBI Semarang Indah. Mereka yang sakit Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Disembuhkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Disembuhkan Tuhan. Dilindungi dari virus corona. Kami berdoa Tuhan. Yang lemah dikuatkan Bapa. Ini waktunya kekuatan datang dari Tuhan menghampiri setiap anak-anak-Mu. Kami berdoa yang sedih dihiburkan, yang sedang terjepit Tuhan beri mereka kemerdekaan Tuhan. Supaya kehidupan anak-anak-Mu terus dibangkitkan dalam kebenaran. Mereka diberkati secara luar biasa, baik secara jasmani maupun secara rohani. Sampai kehidupan mereka melimpah dengan ucapan syukur. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom jemaat yang kasih Tuhan. Sekalipun saat ini kita hanya dapat beribadah secara online di rumah masing-masing, kami di sini berdoa kiranya pengharapan dan iman kita boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Pertama-tama atas nama Gembala Sidang dan pengurus dari GBI Semarang Indah, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Daniel Sutekno yang telah membagikan berkat firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Dan kami berdoa biarlah Tuhan sendiri yang akan terus memakai dan memberkati pelayanan Bapak Daniel Sutekno bagi kebesaran kemuliaan akan nama Tuhan. Info yang selanjutnya, ibadah raya kita minggu depan di tanggal 6 Maret 2022 masih akan dilakukan secara online pada pukul 7 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Yohan Hadi Prayitno. Bagi jemaat yang memberikan persembahannya, baik itu persembahan kasih, persembahan khusus ataupun juga persepuluhan, dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang akan kami tampilkan pada akhir tayangan ini atau juga dapat dilihat pada kolom deskripsi. Marilah kita terus berdoa supaya Tuhan menyatakan kuasa dan pertolongannya atas bangsa dan negara kita agar boleh terbebas dari pandemi virus COVID-19 ini. Dan jangan lupa untuk tetap lakukan protokol 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas karena pandemi belum usai. Marilah kita akan mengakhiri ibadah hari ini dengan menerima doa berkat. Mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan, kita boleh bangkit berdiri untuk kita menerima berkat daripada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kasih-Mu juga terwujud Tuhan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Untuk kami boleh membagikan kasih yang boleh kami terima itu Tuhan. Bagi orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan di dunia ini. Jemaat yang dikasih Tuhan pada akhir ibadah hari ini, angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan. Dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah dengan kesehatan yang baik. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu.
dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu, karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita yang percaya terima berkat Tuhan, katakan dengan iman bersama-sama. Amin.